mulai materi kita adalah dalam pertemuan keempat ini tentang teknologi jaringan komputer gitu ya. Kita bicara tentang jaringan. Secara jaringan berarti ada dua komputer yang saling terhubung gitu ya. Ada dua teknologi yang terhubung yang bisa saling share share apa namanya? Share data, bisa share apa namanya? Share printer dan macam-macam gitu ya. Nah, hampir semua saat ini bisa kita temukan yang namanya jaringan komputer itu. Untuk lebih detail nanti apa saja sih yang dikatakan yang dilakukan atau yang diberlakukan saat ini, yang terbarunya apa gitu ya, yang lama seperti apa gitu ya. Teknologi ini untuk masuk akal itu diperkenalkan secara secara umum aja gitu ya. Perkenal. Oke, lanjut. Di sini pengenalan dasar tentang jaringan. Nah, kalau kita di komputer itu memang di sini fokus kita juga belajar ya, tapi karena kalian jurusan sains data paling tidak mengenal gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan nanti ketika kalian nanti bekerja tidak harus di jurusan kalian kan, bisa juga untuk melebar kemana gitu ya. Paling tidak Anda punya gambaran apa nama seperti apa sih jaringan komputer itu gitu ya. Nah, di sini definisinya adalah jaringan komputer itu adalah jaringan atau sekumpulan peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya, gitu kan. Jadi tujuannya itu adalah membagi sumber daya, baik file, gitu ya, baik printer gitu ya, itu bisa kita bersama-sama. Misalnya dalam satu printer kita sama-sama pakai gitu ya. File juga sama. Misalnya kita kerja bareng dalam satu file kita bisa kita share namanya, kita share file gitu ya. Itu bisa. Terus yang kedua, yang dikatakan jaringan komputer itu definisinya adalah agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Nah, jadi eh, untuk jaringan ini biar berfungsi, berarti ada layanan-layanan yang harus kita atur di dalam komputernya itu gitu ya. Nah, terakhir, nanti kalian bukan secara teknis, tapi secara umum aja nanti gitu ya. Terus yang ketiga adalah dibutuhkan aturan-aturan atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Nah, jadi ada aturan nanti yang kita ikutin gitu ya untuk menerapkan jaringan komputer itu gitu ya. Nah, aturan mengatur itu apa? Namanya disebut dengan protokol gitu ya. Nah, makanya kalau kita dengar yang namanya ada pejabat tuh protokoler gitu ya, berarti ada aturan-aturan yang harus diikutin gitu ya, seperti itu. Ini sama juga, ini secara umum di jaringan juga kata-kata protokol itu adalah ada gitu ya, namanya aturan juga sama gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengatur komunikasi dan layanan-layanan secara umum dalam sistem jaringan. Yang mengatur ini, mengatur yang ini gitu ya, dan mengatur ini, yang poin satu sama poin dua itu, gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Manfaatnya apa gitu ya? Nah, manfaatnya apa untuk kita menggunakan jaringan komputer itu? Satu, berbagi berbagi pakai ya berbagi pekerjaan ya menggunakan peralatan gitu ya yang dan sumber daya gitu ya. Terus ada integrasi data. Data itu bisa kita integrasi bersama-sama gitu ya. Terus komunikasi. Nah, bisa nanti kalau kita sudah terhubung gitu ya, kita chat melalui atau mau kita kirim melalui komputer dengan komputer bisa. Gitu ya. Itu juga namanya komunikasi bisa. Tanpa kita harus telepon, tanpa kita WA bisa kita komunikasi. Gitu ya. Terus ada distributed processing juga sama. Processingnya itu kita bisa bagi-bagi gitu ya dari yang satu ke yang lain gitu ya. Jadi bisa pekerjaan yang besar bisa kita bagi-bagi terhadap komputer-komputer yang lain. Misalnya pekerjaan itu sangat besar, membutuhkan prosesor yang sangat besar, berarti bisa kita bagi-bagi gitu ya. Misalnya komputer di sini ya, misalnya aplikasinya
aplikasi besar gitu ya. Aplikasi besar kan berarti menggunakan yang kemarin yang kita bahas itu butuh prosesor gitu ya. Prosesor butuh apa namanya RAM yang besar gitu ya. Nah, kalau komputer satu ini ya PC satu ini gitu ya eh, tidak sanggup dalam artian untuk eh, Intel aplikasi ini bisa kita share sumber dayanya ke PC yang lain gitu ya. Misalnya sini PC 2, PC 3 gitu ya. Ini PC 4 gitu ya. Jadi ini bisa ini yang dikatakan distributed system. Jadi saling di-share semua kerjaan ini terhadap ke sini ngambil sumber daya ini, ngambil sumber daya ini, bisa ngambil sumber daya ini. Seperti itu ilustrasinya. Terus yang kelima adalah keteraturan aliran informasi. Ya, ini bisa kita ngatur aliran informasi. Nanti seperti yang saya bilangin ada yang namanya di dalam apa CPU itu kan ada namanya control unit itu kan bisa mengatur keluar masuknya gitu ya informasi itu. Terus ada juga keamanan data. Nah, keamanan data juga dengan adanya jaringan itu bisa ternyata ya. Tapi sebenarnya selain manfaat nanti juga ada juga namanya kekurangannya ya. Apa namanya? Karena tidak semua bermanfaat semua. Ada juga kekurangannya dari segi mana gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah koneksitas berbagai jenis merek dan komputer. Nah, kita manfaatnya juga dengan berbagai macam apa namanya merek komputer kita gitu ya. Penyimpanan kita yang berbeda, misalnya dari segi mereknya dan jenisnya bisa kita share bareng-bareng. Bisa kita bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya itu gitu ya. Nah, itu untuk manfaatnya ya. Lanjut. Nah, sejarahnya seperti apa sih yang namanya jaringan komputer itu gitu ya. Nah, dulu tahun 1969 gitu ya. Ini DARPA ini adalah Defense Advanced Research Project Agency. Ini adalah Departemen Pertahanannya Amerika dulu ya. Seperti itu ya. Terus ada Apranet, ini juga Apranet itu masih dari apa? Dari pengembangan dari DARPA ini gitu ya. Sebenarnya ada lagi sebelum DARPA itu namanya ARPA lagi. Nah, ARPA itu yang lebih apa namanya, yang lebih duluan gitu ya. Apa itu ARPA ini? Tinggal sini Advanced Research Project Agency itu ya. Terus lanjut lagi yang namanya ARPANET ya tahun 1970 gitu ya. Habis itu nextnya Usenet ya tahun 1970 juga ada IRC 88. IRC ini sekarang juga dipakai nih gitu ya untuk base jaringan biar komputer itu punya jaringan satu dengan yang lain gitu ya biar bisa komunikasi. Oke, lanjut ya. Nah, sistem jaringan komputer seperti komunikasi seperti ini. Nah, kalau jaringan komputer itu nanti sering dengan namanya Jarcom ya. Jarcom sering apa namanya? Gimana mata kuliah Jarcomnya gitu ya. Nah, jaringan ini sistem komunikasinya, nah seperti ini bisa saya lihat nanti, bisa kita bahas. Nah, sini jaringan komputer itu sama dengan jaringan komunikasi data dan sistem komunikasi. Saya jaringan komunikasi data dan sistem komunikasi. Intinya adalah dari sistem komunikasi adalah pertukaran data minimal antar dua entitas. Ya, misalnya ini A, ini B gitu ya. Ini komputer satu, ini kompetisi dua gitu ya. Nah, kan gini kan, saling komunikasi ya. Itu. Jadi sistem komunikasi A ke B ke A itu namanya nanti jaringan komputer itu. Tapi namanya ada jaringan komunikasi datanya harus diatur juga. Tadi menggunakan apa? Protokol tadi gitu ya. Jadi punya alamat masing-masing ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sini komputer ini satu sama B dan ada lagi C lagi dan ada lagi misalnya D gitu ya dan ada dan dan lain-lain
ini punya alamat semua. Ini alamatnya ada, ini alamatnya ada, ini alamatnya ada gitu ya. Ya sama kayak kita sebenarnya dalam sehari-harinya, kalau kita ibaratnya punya teman banyak gitu ya, kita mau bersama-sama mengerjakannya gitu ya, mengerjakannya banyak. Jadi kita harus kan orang itu kan punya alamat masing-masing, biar nggak bentrok gitu ya. Nah sama ini juga sama antara PC A, B, C dan seterusnya itu punya alamat masing-masing. Jadi nanti dari A ini server ini ngirim ke B ke A itu tidak salah alamat gitu ya. Jadi kan ada addressnya. Makanya ada yang namanya IP address namanya. Begitu ya. Jadi itu konsepnya sama sebenarnya dalam hal dunia nyata kita ya, yang sehari-hari gitu ya. Jadi semua punya punya alamat gitu ya. Terus ini adalah modelnya ya, modelnya kalau gambarannya di sini sumber ya, sini sumbernya, di sini tujuannya. Nah, jadi sumbernya ini mengirim gitu ya, pengirim datanya, namanya sistem sumber namanya sampai sini. Terus di sinilah sistem pengiriman menggunakan apa nanti. Makanya sih nanti teknologi itu di sini banyak kan. Nanti ada cloud itu ya, ada wireless tanpa tanpa menggunakan kabel gitu ya. Ya. Terus ada yang menggunakan kabel gitu ya. Seperti itu. Jadi di sistem pengirimannya ini yang teknologi saat ini yang sangat banyak. Nah, saya bilang tadi ada yang baru kabel gitu ya. Kabel, ada wireless itu ya, tanpa kabel gitu ya. Istilahnya ya. Terus ada lagi yang namanya cloud itu ya. Awan gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Tapi ini teknologinya ya, teknologi untuk mengirim. Nah, habis itu diterima sama si yang tujuan ini. Ya, habis itu sampai ke tujuan, ya, penyebaran tujuan. Jadi sistem tujuan ini dapat diterima ya dari pengirim. Dan bisa juga sebaliknya juga gitu ya. Jadi bukan hanya satu arah, tapi juga dua arah sebenarnya, gitu ya. Nanti diatur di sini. Kita setting nanti di sistem pengiriman ini menggunakan protokol-protokol. Nah, begitu. Itulah gambaran secara umum jaringan komputer itu, jaringan komunikasi itu. Begitu. Sebenarnya sama. Kalau kita juga di ngirim WA ke teman-temannya itu sebenarnya bersamaan, itu juga sebenarnya itu nggak langsung sekaligus. Itu ada misalnya siapa dulu, A, B, C, D. Tapi kita kadang tidak membedakan. Makanya kalau sampai ibaratnya seribu, ribuan apa ratusan, kita pas send gitu ya, eh, message-nya itu kan bertahap dulu, ting, ting, ting gitu kan. Itu namanya antrian juga gitu ya. Siapa yang duluan gitu ya. Jadi nggak bentrok langsung diterima semua gitu ya. Karena mengirim juga dia sama, siapa dulu gitu ya. Jadi sama, konsep komunikasi itu sama ya. Oke, lanjut. Ada sistem komunikasi lanjutannya lagi, ada contohnya. Nah, ini sederhananya ya. Ada tadi saya sampaikan bahwa sistem sumber sama sistem tujuan ini eh, selalu dihubungkan dengan misalnya modem ya. Kalau kalian kan punya komputer ya, dulu tuh zamannya tuh ada modemnya nggak gitu ya. Di sini sama, ada modemnya nggak? Misalnya sini komputer A, di sini komputer B. Pasti nanti dia nanyain modemnya ada nggak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi bisa menjadi pemahaman. Jadi komputer itu kalau nggak ada modem nggak bisa menerima. Tapi komputer atau laptop saat ini semua sudah di sudah di udah embed di dalam laptop kita. Tapi ada namanya modem di situ. Modem itu ada dua macam nanti ya. Satu bisa dilepas gitu ya, terpisah gitu ya. Apa namanya terpisah gitu ya. Ada terpisah. Terus ada juga tidak terpisah dalam artian sudah nyatu gitu ya. Dia tidak terpisah gitu ya. Udah gitu ya. TT aja ya. Nulisnya susah di ini.
Jadi tidak terpisah. Nah, ini juga sama, di penerima juga sama. Nah, di sini ada teknologinya. Teknologi apa yang digunakan? Adalah di sini pertama ada yang namanya paling umum dulu, namanya komunikasi, jaringan telepon. Makanya dulu kalau kita mau apa, maksudnya kalau dulu mungkin kalau nggak punya nomor telepon nggak bisa punya modem di rumah gitu ya. Harus punya telepon dulu baru kita bisa menggunakan data pengirim apa gitu ya. Nah ini ya jaringannya. Tapi teknologi saat ini nggak harus ini sekarang udah banyak teknologi terbarunya gitu ya. Dan teknologi berkembang terus gitu ya. Gitu. Oke, itu sistem komunikasi lanjutannya lagi ya untuk mempertajam kalian bagaimana konsep atau model dari sistem komunikasi data gitu ya dari teknologi-teknologi yang berlaku saat ini gitu. Terus komunikasi data. Nah, tadi eh, sistem komunikasi data itu ada gini. Tadi sistem komunikasinya berarti ada sumber, ada tujuan gitu ya. Kalau sekarang kita ke komunikasi datanya gimana? Komunikasi datanya. Nah, di sini bisa lihat ini sumber ya, sumber. Di sini kita tujuan. Nah, di sini sumber itu misalnya kita kirim teks itu ya. Teks, habis itu kita kirim. Seperti ini teks itu, sinyalnya. Aliran data digital itu seperti ini. Gini ya. Lihat sinyalnya, bentuk sinyalnya itu seperti ini. Jadi naik, gitu ya. Begini. Terus ada lagi gitu ya. Terus habis itu masuk ke dalam pengirim ini. Tadi yang udah dikatakan tadi yang modem tadi ya. Anggaplah itu mau modem. Nah, habis itu dia ngirim menggunakan sinyal analog. Nah, sinyal analog seperti ini, gitu ya. Nah, habis itu diterima sama sistem pengiriman menggunakan teknologi apa gitu ya. Habis itu diterima lagi, dikirim dari sistem itu yang analog dari sini, sini ya, analog lagi. Nah, habis itu masuk ke dalam modem ya. Modem itu mengubah menjadi digital gitu ya, kembali ke sini. Nah, akan menjadi teks lagi gitu kan. Itu apa namanya model umumnya begitu. Menggunakan komunikasi data di dalam jaringan itu. Ya, oke, lanjut ya. Ada jenis-jenis jaringan. Nah, makanya banyak ya jenis jaringannya. Satu, jaringan itu bisa berdasarkan koneksinya atau keterhubungannya. Namanya broadcast link ya. Ada point to point link gitu ya. Terus ada lagi berdasarkan skalanya. Jadi ada berapa poin ini? Ada satu gitu ya, dua, tiga, empat, lima ya. Jadi broadcast skala itu berarti skalanya jaringan kita itu dibagi lagi gitu ya. Ada yang namanya LAN gitu ya, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada namanya WAN, Wide Area Network, terus ada lagi namanya Internet Network, namanya Internet. Di sini yang ambil net networknya gitu ya, Internet Network ya. Jadi ada dari skala itu ada tiga. Ini masih dipakai sampai hari ini gitu ya. Cuma kalau LAN lokal ini kita bisa berhubungan komputer kita dalam satu ruangan, satu gedung masih bisa gitu ya. Cuma nanti lokal di situ aja gitu ya. Tapi tidak tidak jauh dari wilayah situ itu namanya lokal. Itu jaringan lokal itu sering dipakai buat kantor-kantor gitu ya. Terus yang kedua ini namanya Metropolitan Area Network. Nah, jaringan kita itu terhubung dalam satu skup area, misalnya satu kota gitu ya, satu apa, satu desa, satu apa intinya metropolitan itu dalam artian dibatasi dalam satu area, gitu ya. Kalau yang tadi ini gedung ya, kalau kita bikin namanya lokal, ini namanya metropolitan, satu kota gitu ya. Makanya katanya ada metropolitan, diilustrasikan satu kota gitu ya. Itu terhubung.
gitu ya. Mau berapa cabang, misalnya anggap kantor, misalnya ada kantor A, B, C gitu ya, itu terhubung, tapi masih dalam satu wilayah gitu ya. Nah, ini yang diulang katakan dihubungkan dengan apa namanya nanti bisa dengan satelit nanti ya, bisa ininya bisa gitu, jadi bisa terhubung gitu. Oh, terus ada namanya Wide Area Network gitu ya. Ini udah bicara dunia gitu ya. Wide, jadi ya luas ya, lebar ya. Ini udah bisa antar negara ya. Udah bisa antar negara itu sudah beda beda area gitu ya. Udah bisa nih namanya Wide Area Network. Nah, kalau internet itu udah tanpa tanpa batas ya, udah ini ya. Mau dimanapun kita, yang sekarang ini yang dipakai kan sering ini yang kita lihat. Mungkin kalian ketemunya hanya ini terus kan? Tapi yang ini kan kalian tidak paham karena jurusannya nggak ke sana. Tapi paling tidak kalian mengenal ada berapa teknologi dalam dari segi skala jaringan itu gitu ya. Harus dipaham lah. Ya. Terus yang ketiga ada yang namanya berdasarkan topologi. Topologi itu apa namanya modelnya gitu ya. Modelnya itu ada bus gitu ya. Bus itu seperti ini, ada kabel nanti ya, di sini ada komputer, sini ada komputer, ada komputer, sini ada komputer. Di sini namanya servernya gitu ya. Nah, server servernya. Jadi kayak bus itu ya. Nah, ini namanya topologi bus. Terus ada yang namanya star tuh. Star itu berarti bintang. Berarti kayak gini, di sini servernya gitu ya. Nah, ke sini komputer satu, ke sini komputer dua, komputer tiga, komputer empat gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya star. Kalau ring, ini cincin ya. Cincin itu kalau di sini baratnya servernya, dia sampai ke sini gitu ya. Di sini komputer satu gitu ya. Terus lanjut lagi komputer dua, lanjut lagi komputer tiga, lanjut lagi komputer empat, lanjut lagi komputer lima, dan ke sini lagi. Jadi membentuk cincin. Dari situ yang dikatakan kenapa dia dikatakan cincin, karena model atau topologi atau bentuknya mirip dengan cincin gitu ya. Makanya namanya ring gitu ya. Dan lainnya. Misalnya nanti ya. Terus yang berdasarkan protokolnya. Nah, apa tadi? Tadi kan protokol itu masih ingat tadi ya. Adalah suatu berdasarkan aturan gitu ya. Hanya aturan. Nah, ya, aturan. Terus ada Ethernet namanya ya. Ada token ring namanya. Dan lainnya. Ada teknologi ini untuk mengatur jaringan kita gitu ya. Seperti itu. Terus ada yang namanya berdasarkan arsitektur, namanya peer to peer, berarti komputer ke komputer gitu ya. Nah, ini namanya saya bikin K aja ya, biar nulisnya nggak terlalu sulit. Terus ada client server, ada komputer gitu ya, ada server gitu ya, yang bedain. Dia server itu pelayanan komputer server. Terus ada hybrid, dua-duanya bisa. Di sini bisa KS, bisa di sini K, bisa juga di sini K-nya, di sini KS gitu ya. KS itu komputer tadi ya, ke komputer server gitu ya. Komputer server gitu ya, KS-nya gitu ya. Jadi bisa saling ini. Jadi bisa hybrid ya. Hybrid ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Cukup jelas? Jelas kok. Oke. Jelas. Makasih. Lanjut ya. Terus ada LAN. Ini lebih dalam lagi, biar lebih deep lagi pemahamannya. Terus jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan saling terhubung, terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung, masih bisa dikatakan itu masih LAN namanya, yang berjarak beberapa kilo. Biasanya LAN itu tadi
protokolnya itu apa tadi? Ethernet ya. Ya, namanya Ethernet LAN ya. Terus sama kabelnya bisa wireless Ethernet ini pakai kabel ya. Ini pakai kabel dan ini pakai tidak kabel ya. Atau itu juga bisa menggunakan modem ya. Ya, tidak kabel ya. Nah, begitu. Nextnya lagi eh, ada namanya konfigurasi yang seperti ini. Nah, tadi saya ilustrasikan ya. Cuma tadi saya pakai coret-coretan aja gitu ya. Ini namanya hubnya ya. Hub itu penghubungnya antara satu, dua, tiga gitu ya. Gitu ini namanya LAN. Lanjutnya kita bisa ke MAN-nya. MAN itu adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Teknologinya adalah jaringan TV kabel ya. Ini bisa dilihat, nah ini apa namanya internet melalui sistem TV kabel ya. Nah, dulu tuh kalau pernah lihat namanya antena-antena gitu ya. Ini kan parabola ya. Mungkin kalau daerah dulu kalau menonton TV gitu ya, harus ada parabolanya gitu ya. Nah, ini servernya ya. Misalnya di sini server ini adalah yang menyediakan layanannya. Misalnya kalau ibaratnya kalau kita di TV, kita nonton TV di sini salurannya gitu ya. Di sini yang namanya apa namanya ini kan namanya pemancar ya. Bawa booster ini ya untuk ini memancarkan ya. Habis itu ada junction sini. Ada penghubungnya ya, box-boxnya ya untuk colokin gitu ya. Nah, ini ke rumah satu, ke rumah dua, ke rumah tiga gitu ya. Ada juga sama. Dia akan besar nanti jaringannya dari server ini. Ini namanya MAN, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya untuk dalam satu kota gitu ya, atau beberapa kota gitu ya. Itunya. Terus selanjutnya WAN ya. WAN itu tadi Wide Area Network ya, wide, wide area network, jaringan komputer yang yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu sampai negara tadi ya, atau benua. Teknologinya bisa menggunakan circuit switching, bisa packet switching, bisa prime relay, atau asynchronous transfer mode, namanya ATM gitu ya. Terus jaringan jaringan wireless seluler ya. Ini apa namanya teknologinya gitu ya. Itu. Terus lanjutnya ada namanya contohan itu. Nah, tadi bisa beberapa negara tadi ya. Anggap aja sini negara satu punya komputer lagi gitu ya. Negara satu, negara dua dia punya jaringan lagi gitu ya di dalamnya. Terus ada di negara ketiga juga sama dia punya jaringan lagi. Di negara keempat juga dia punya jaringan lagi. Nah, di antara empat negara ini mereka terhubung. Yang terdekat dulu mereka hubungkan. Misalnya negara satu sama negara dua, negara tiga dengan negara tiga dulu, baru naikkan dari router ini, namanya router nih. Nah, teknologinya nih. Berarti kalau mau berhubungan dengan beberapa negara, saat ini juga sama. Komputer itu kita menggunakan router. Ini nanti orang IT-nya nanti yang megang ini, konsep ini semua, yang maintenance itu. Terus habis itu router ini dengan router lain digabungkan lagi. Di sini ini hubnya ya, atau lubang port-portnya ya, gambaran seperti itu. Jadi port-port itu banyak nanti di situ bisa kita beberapa disambungkan ke router lain, bisa ke router lain lagi gitu ya, bisa ke jaringan yang lain lagi, ke hub-hubnya yang ada di jaringan ini nih.
Gitu. Ke sini nih namanya. Nah, ini contoh one itu ya. Jadi orang IT itu tinggal maintain aja mereka ini. Kalau ada yang mati satu, berarti harus perbaiki di sini, gitu ya. Nah, ini kita belum ngomong di security-nya ya. Security dari ini. Masih masih banyak urusannya di dalam apa dunia IT itu untuk urusan apa digitalisasi itu gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya internet ya. Internet itu eh, kita tahu bahwa bentuknya seperti apa gitu ya. Di sini kalau dijelaskan di dalam slide ini sekumpulan jaringan yang berbeda baik LAN kah, mau baik WAN kah atau kedua-duanya bisa saling terkoneksi. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi kita masih menggunakan wide area network itu menggunakan router, sekarang nggak perlu lagi gitu ya. Untuk internet itu dia biasanya sudah terhubung dengan satelit itu ya, begitu. Satelit nanti langsung ke antar booster nanti gitu ya. Tapi ininya di satelit paling utama yang menghubungkan beberapa. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ini dalam satu negara, ada di sini ada satelit. Dan satelitnya nanti di sini bisa nembak ke sini, apa namanya, memancarkan. Makanya sini ada yang namanya, kalau kalian lihat apa namanya, pemancar-pemancar itu loh. Kalau yang di internet itu ada kayak gambar panci macam-macam gitu ya, wali gitu ya, itu pemancar ya. Ini ke sini komunikasinya. Nah di sini dengan di sini dia juga punya banyak nih. Coba ntar lihat nanti di daerah kita ada nggak punya pemancar. Kalau udah punya pemancar biasanya sinyalnya lebih kuat. Kalau jauh dari pemancar, dalam radius berapa, itu sinyalnya kurang bagus. Nah, kenapa eh, beberapa beberapa daerah tidak ada sinyalnya? Karena ini nih nggak ada nih booster-booster ini nih, gitu ya, penguat sinyal ini nih. Nah, tapi dalam satu satu booster ini punya layanan berapa berapa ratus atau berapa ribu satu kali saling satu kali apa bersamaan gitu ya. Misalnya kita nelpon bareng-bareng gitu ya. Nah, tapi sekarang ini sudah lumayan canggih, sudah ribuan kalau nggak salah gitu ya. Biasanya ini juga produk dari China juga yang lebih canggih juga ini, gitu ya. Oke, contoh internet ya. Nah, di sini bisa lihat ini di dalam idenya masih bisa router, tapi disambungkan nanti internet nanti ini router utama router. Tapi yang paling ntar menggunakan jaringan yang ntar menggunakan satelit biasanya. Nah, terhubung ke sini. Jadi dibagi-bagi lagi, makanya sangat sangat apa namanya sangat kompleks ya ininya. Cuma kan yang bedain tadi, misalnya ini dalam WAN gitu ya, MAN gitu ya, di sini LAN bisa terkoneksi gitu ya. Nah ini lalu lintas ini semua data ini tadi harus ada protokolnya, protokol. Makanya ada yang namanya itu IP address ya, IP protokolnya gitu ya. Terus ini namanya client server. Ini kliennya, ini PC, ini servernya. Definisinya ada di sini. Serve backend ya, penyedia layanan yang menyediakan akses sumber daya jaringan. Klien itu adalah front end komunikasi yang meminta layanan dari server. Jadi klien server itu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungannya menyimpan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup.
Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi jaringan. Kemudahan mengatur user dan sharing peralatan. Terus ada keamanan lebih lebih terjamin. Keuntungan, biaya pembelian hardware dan software, terus dibutuhkan administrasi jaringan. Contohnya gini, kita mau pakai barang-barang, kalau alatnya itu mahal, bisa kita share sama barang sama-sama, bisa kita pakai sama-sama, kurang lebih gitu. Ini keuntungannya itu. Terus ada peer-to-peer tadi, biasanya komputer ke komputer tadi ya. Ini sebuah work group namanya, di mana setiap komputer itu dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Keuntungannya, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software untuk servernya. Tidak diperlukan administrasi jaringan. Kekurangannya adalah sharing sebuah daya membebani proses komputer ya yang bersangkutan. Keamanan tidak terjamin gitu. Hybrid itu, nah, hybrid itu adalah menggabungkan keuntungan jaringan klien server dan peer-to-peer. Jadi menggabungkan keuntungan yang tadi, yang klien server sama peer-to-peer tadi ya. Terus ada user dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Lanjut, perangkatnya apa saja yang kita butuhkan? Alat pemproses itu namanya PC ya, personal computer, ada printer, ada iPad, handphone, ada laptop, ada PDA-nya, ada mobile phone-nya. Namanya untuk host gitu ya. Namanya ini internet card ini namanya buat internet ya, khusus internet ini. Terus ada media transmisi, ada kabel, ada wireless ya. Terus ada lagi namanya repeater. Nama repeater itu ada hub, ada bridge ya, ada switch, ada router, dan ada gateway. Namanya node namanya. Nah, ini arsitektur protokol itu. Lanjut ya. Ini tinggal 1 menit lagi Zoom-nya berbayar. Nanti kita join lagi ya habis ini. Perangkat lunak dari jaringan komunikasi terdiri dari layer ya, protokol, interface, jaringan, organisasi. Nah ini nanti bisa dibaca ya. Nanti kalau nggak salah udah saya share di kampus. Nah sistem operasinya juga ada. Kemarin udah bicara kita sistem operasi, aplikasi gitu ya. Di sini juga ada sistem operasinya. Apa saja ada Windows NT, ada Novell Network, ada Unix gitu ya. Ini yang digunakan. Terus ada Unix, itu multitasking ya yang dibuat oleh Bell Laboratories tahun 1970. Nah, ada Linux dia, ada Novell Network, ada OS yang operasi 2, ada Windows NT ini punya Windows. Oke, itu ininya ya. Nanti